Mi, abis sariawan nih, lagi gak enak makan. Sepulang kerja, suamiku menolak makan masakan saat itu. Padahal aku memasak ayam goreng kremes kesukaannya. Besok-besok masak sayur aja ya Mi. Aku hanya mengangguk tanda mengiyakan. Setiap hari suami selalu mengeluhkan sariawan di lidahnya. Ia gak sembuh-sembuh, sudah 2 minggu lebih. Tapi aku tak terlalu menghiraukan keluhannya. Aku pikir itu hanya sariawan biasa, seperti pada umumnya. Mi, tadi di kantor ada medical check up. Ini hasilnya, sambil menyodorkan selembar kertas hasil pemeriksaan. Aku ingat betul saat itu bulan April 2016. Kesehatan Abi gak ada masalah Mi. Cuma kata dokter Abi kurang nutrisi, Abi kurang gizi nih, gak diperhatiin Umi. Uminya sibuk terus sama Juma. Sambil ketawa, canda suamiku saat itu. Memang anakku baru usia 1 tahun. Sebagai ibu, aku berasa jadi orang yang paling repot karena anakku yang mulai aktif. Aku memang terlalu sibuk sampai tak memperhatikan suami. Aku diam saja ketika suami merokok terus-terusan. Aku tak pernah marah ketika suami menolak sarapan pagi yang sudah disiapkan. Aku tak pernah marah ketika suami begadang terus-terusan karena ngobrol di pos ronda dengan bapak-bapak komplek. Dan aku pun tak pernah tahu makanan apa yang dia makan saat di kantor. Makanan sehatkah atau bukan? Ya, itulah kesalahan besarku. Abi olahraga biar sehat, jalan-jalan keliling komplek. Enggak Mi, Abi lagi gak enak badan, kepala sakit. Saat itu memang weekend dan suami lebih memilih tiduran seharian sambil nonton TV. Pemalas banget nih suami, disuruh olahraga juga susah, ucapku dalam hati. 3 minggu berselang, tapi sariawan di lidah belum juga hilang. Malah katanya jadi ada sakit di kepala dan di telinga. Abi besok periksa ke dokter ya, biar diobatin sariawannya. Suami pun mengangguk. Keesokan harinya, suami memeriksakan ke RS Jakarta. RS yang tempatnya paling dekat dengan kantornya. Saat itu dokter bilang suamiku hanya kurang makan sayur dan buah. Dokter hanya memberi salep untuk luka sariawan di lidahnya. Kalau 2 minggu belum sembuh, periksa lagi ya, kata dokternya. 2 minggu kemudian suami periksa lagi. Karena sariawan masih menetap, dokter hanya menambahkan antibiotik. Tapi sampai obatnya habis belum juga ada tanda-tanda kesembuhan. Kembalilah lagi ke RS untuk memeriksakan, mungkin bapak ada masalah di giginya. Saya rujuk ke dokter bedah mulutnya. Setelah diperiksa dari bedah mulut, dokter menyarankan dirongseng gigi. Saat itu hasilnya memang terlihat ada gigi bungsu yang posisinya miring. Sariawan bapak karena ada gigi bungsu yang mau tumbuh, tapi posisinya abnormal. Mungkin itu penyebab bapak sariawan dan sakit kepala terus menerus. Giginya harus dioperasi, harus diambil ya pak. Bulan Juni 2016, saat awal bulan Ramadan, suami tak puasa karena akan dioperasi gigi. Dicabutlah gigi yang selama ini mengganggu. Seminggu berlalu, sariawan masih menetap. Sakit di kepala makin menjadi. Mi, abis sakit nelen, sakit kepala makin sering. Kenapa ya? Padahal giginya udah dicabut. Terus lidah Abi jadi gak bisa digerakin ke kiri. Besok periksa ke dokter lagi ya Bi, sekalian kontrol gigi. Giginya udah gak ada masalah ya pak. Kalau keluhan bapak sakit kepala, baiknya bapak periksakan ke dokter saraf ya, kata dokter bedah mulut saat itu. Diperiksalah suami ke dokter saraf, hanya diberi obat anti sakit. Dokter pun menyarankan fisioterapi lidah.
karena lidah yang tak bisa digerakkan ke kiri. 6 kali pertemuan fisioterapi dan tak ada perubahan. Dokter menyarankan pemeriksaan MRI. Perkiraan pemeriksaan MRI saat itu sekitar 5-6 juta dan tak bisa dicover asuransi. Pemeriksa MRI-nya nanti saja ya Mi. Bentar lagi kan kita mau mudik, lumayan uangnya buat bekal mudik ke Tasik. Hari Idul Fitri, suami lebih memilih tiduran di kamar dan tak ikut bersilaturahmi ke rumah sanak saudara. Sakit di kepala semakin sering. Hari raya hanya dihabiskan dengan beristirahat tiduran di kamar. Liburan Lebaran pun telah usai. Bersiaplah kita kembali ke ibu kota. Mi, sebelum kita ke Jakarta, Umi lepas KB-nya ya. Abi pengen Juma punya adik. Duh Bi, baru anak satu aja, Umi udah repot. Gimana kalau nambah? Biarin, nambah anak, nambah rezeki. Abi pengen punya banyak anak. Sambil senyum. Kesel memang, tapi aku pun menurut. Dilepaskanlah KB tersebut yang setahun tertanam di rahimku. Mi, kok di lidah Abi jadi ada benjolan? Coba lihat Mi, benar ada benjolan kecil sebesar biji jagung di lidah yang ada sariawannya. Besok ke dokter lagi ya Bi. Sejak kapan benjolannya ada Pak? Tanya dokter. Baru 3 hari dok. Sakit nggak? Sambil memencet benjolannya. Enggak dok, nggak sakit. Tapi kalau sariawannya masih sakit dok. Menelan juga jadi sakit, kepala juga mungkin sering sakit. Harusnya Bapak diperiksa MRI biar tahu sakitnya dari mana. Kalau benjolan ini, bagaimana kalau dioperasi benjolannya? Terus nanti kita periksakan hasilnya. Suamiku hanya mengangguk tanda setuju. Awal Agustus 2016, aku menemani suami dioperasi di RS Jakarta. Cuma aku titipkan pada mamaku. Ketika tahu kabar suami mau jadi operasi, mama langsung berangkat ke Jakarta. Operasi berjalan lancar. 3 jam lamanya. Ini istirahat Pak Andri. Operasinya sudah beres. Di benjolan yang sudah diambil mau diapakan dulu ya. Hasilnya nanti 10 hari lagi. Tanggal 13 Agustus 2016. Kami kembali menemui dokter. Dokter pun menyampaikan hasilnya dan juga hasil PA dari laboratorium. Bapak usianya berapa tahun? 2016 dok. Sudah punya anak? Sudah, baru usia setahun dok. Dokter pun menghela napas panjang. Ada perasaan tak enak saat itu. Hasil pemeriksaannya kurang bagus. Bapak dek, seolah detak jantung berhenti. Tiba-tiba mataku jadi gelap. Sebuah beban berat serasa menindih badanku. Aku diam dan tak bisa berkata apa-apa. Lama aku terdiam. Tanyaku. Tapi kalimat itu tak mampu terucap, hanya bersarang di kepalaku. Sebuah penyakit yang selama ini hanya aku kenal lewat informasi dan berita-berita, kini penyakit itu pun terdekatku. Orang yang paling aku sayangi. Penyakit yang menakutkan itu menyerang suamiku. Ku tatap wajah suamiku. Suamiku hanya terdiam pucat. Bapak, saya sarankan berobat ke RS tersebut karena di sana rumah sakit khusus mengenai penyakit seperti Bapak. Harus cepat ya Pak, sebelum penyakitnya menyebar kemana-mana. Segera ku ambil surat pengantar dokter dan menuju RS tersebut. Sungguh tak pernah terpikirkan sedikit pun sebelumnya. Kini kami berada dalam deretan orang-orang penderita penyakit tersebut di ruang tunggu pasien.
Aroma kecemasan bahkan keputusasaan tergambar di wajah mereka. Sebenarnya ini juga saya rasakan, tapi saya harus menyembunyikan raut ini di hadapan suamiku. Aku harus tetap menyuguhkan energi penyemangat padanya. Serangkaian pemeriksaan kami lakukan. Ya Allah, apalagi ini? Kenapa harus suamiku yang mengalaminya? Kami pun pulang dengan perasaan yang tak tentu. Nanti kita periksa ke RS tersebut, ya Bi. Kita cari second opinion. Esoknya kita periksa ke RS tersebut. Dokter melakukan endoskopi, memasukkan memang terlihat banyak benjolan merah di dekat pita suara. Kalau boleh tahu sudah berapa dok? Ini sudah. Terus gimana dok? Tanyaku lirih. Nanti bapak harus menjalani pengobatan kemoterapi 3 kali, langsung radiasi selama 30 kali. Wajah suamiku putih pucat, dia hanya terdiam. Terbayang beratnya derita dan kelelahan yang harus dialami suamiku. Belum lagi dengan kombinasi pengobatan kemoterapi yang melemahkan fisik. Keluar dari ruang dokter seolah semuanya jadi gelap. Rasanya aku takut kuat menahan segala beban ini. Segera aku beri kabar keluarga dan teman-teman dekatku. Aku kabarkan keadaan suamiku dan kumintakan doa dari mereka. Tak terasa bulir-bulir bening air mata bermunculan di sudut mataku. Dengan langkah lemes tak tertenaga seolah aku melayang. Tulang-tulang terasa tak mampu menyangga badanku yang kecil ini. Aku melihat anakku yang masih berusia 1 tahun. Dia tersenyum ceria. Dia tak mengerti beban berat yang menimpa orang tuanya. Aku pun memeluknya erat sambil menangis sejadinya. Ketika kami di rumah, kami minta pendapat dari pihak keluarga tentang pengobatan yang akan kami lakukan. Dengan berbagai pertimbangan dan alasan pihak keluarga. Pihak keluarga menyarankan agar kami tidak menempuh jalan kemo dan radiasi. Kami disarankan untuk menjalani pengobatan dengan cara alternatif dan pengobatan herbal. Awal September 2016, kami berencana pulang kampung ke Tasik. Dikarenakan kondisi suami yang tak bisa lagi bekerja, untungnya dari pihak kantor memberi cuti izin sakit sampai sembuh. Akhirnya sejak saat itu kami melakukan ikhtiar pengobatan dengan cara alternatif dan minum obat-obatan herbal. Karena saat itu suamiku sudah susah untuk menelan, maka obat herbal yang diberikan tidak berupa kapsul, melainkan berupa rebusan dan cairan. Setiap hari suamiku harus minum ramuan dan rebusan obat-obat herbal. Segala macam makanan, buah-buahan, dan sayuran dijual dan disaring. Tapi aku lihat ia dengan telaten dan sabar, rutin minum semuanya. Bi, kayaknya Umi udah lama gak haid. Suamiku hanya tersenyum. Coba periksain Mi, tespek katanya. Aku terlalu sibuk mengurus suamiku yang sedang sakit. Sampai tak sadar 2 bulan lamanya aku tak datang bulan. Positif Bi. Alhamdulillah, Juma punya adik. Mudah-mudahan cewek ya Mi. Mudah-mudahan pas bayinya lahir Abi udah sehat. Abi pasti sehat sayang. Terlihat senyuman yang mengembang dan bersemangat. Semangatnya untuk sembuh begitu besar. Doa pun tiada henti kupanjatkan siang dan malam. Dan malam-malamku
selalu kuhabiskan dengan bersujud padanya. Aku mulai rajin mencari semua informasi yang berhubungan dengan penyakit tersebut, mulai dari makanan, cara pengobatan, bahkan alamat klinik pengobatan alternatif. Semua informasi aku cari melalui internet, koran, dan dari rekan-rekan. 5 bulan pengobatan, tapi Allah sepertinya belum memberi jalan kesembuhan dengan cara ini. Akhirnya obat herbal aku tinggalkan, dan aku pun mulai ragu. Kondisi suami makin memburuk. Kami pun mulai putus asa. Aku yakinkan suamiku bahwa ini adalah memang ujian dari Allah. Bi, semuanya atas kehendak Allah. Bahkan jauh sebelum kita lahir sudah tertulis takdir ini. Usia segini habis sakit, berobat kesana kesini, itu semua sudah ada dalam catatan Allah, Bi. Yang penting sekarang kita jangan lelah berikhtiar, dan Abi tetap harus semangat untuk sembuh. Ia mengganggu perlahan. Untun lahir, Abi pasti udah sembuh kan, Mi? Tanyanya. Pasti, Bi, gak ada yang gak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Untun lahir, Abi udah sehat. Ia pun tersenyum. Berat badan suamiku mulai turun gratis karena tak ada asupan makanan. Sebelum sakit beratnya 65 kilo, kini tinggal 40 kilo. Kondisinya makin parah dan puncaknya ketika aku lihat setiap hari suami muntah adalah terus menerus. Ia pun terlihat lemas dan sangat pucat. Januari 2000, aku bawa ke dokter spesialis onkologi yang ada di Tasik. Dokter menganjurkan untuk segera dibawa ke rumah sakit karena hasil HB cuma 5. Suamiku mengalami anemia berat. Kali ini aku membawanya ke RS tersebut, tempat dokter itu praktek. 4 labu darah yang sudah masuk ke tubuh suamiku. Dokter menyarankan kemoterapi untuk penyakit tersebut. Itu pengobatannya 3 rangkaian, Bu. Abi mau berobat medis aja, mau nurut apa kata dokter. Mungkin ini jalan kesembuhan Abi, kata suamiku. Aku tak bisa berkata-kata. Baiklah, kalau ini sudah keinginannya, aku hanya bisa mengiyakan. Semoga Allah memberikan kesembuhan untuk suamiku dengan pengobatan medis. Hari-hariku lewati keluar masuk rumah sakit mengantar suami berobat. Cuma aku titipkan ke rumah orang tuaku karena waktuku habis dengan mengurus suamiku. Berat rasanya hari-hari dihabiskan dengan perjalanan dari rumah ke rumah sakit. Rasanya melelahkan, apalagi dengan kondisi perutku yang semakin membesar. Dokter mengatakan kita hanya memperlambat pertumbuhan penyakit tersebut, bukan mengobati. Seolah hitungan mundur itu dimulai. Aku limbung dan hampir tak sadarkan diri. Kuat tenaga aku mencoba untuk tetap tegar. Ya Allah, begitu berat cobaan ini Kau timpakan pada kami. Maafkan Umi tak mampu menjagamu selama ini. Serangkaian pengobatan medis dilakukan 7 kali Selama itu, kondisi suamiku semakin menurun. Aku ingin ketenangan, aku butuh pertolonganmu ya Rob. Kutumpahkan segala permohonan ini di hadapanmu ya Allah. Bisa saja dokter memvonis dengan analisanya, tapi Engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Engkau maha menggenggam semua takdir sakit ini darimu ya Allah, dan padamu juga aku mohon obat dan kesembuhannya. Segala ikhtiar dan doa tiada lelah kulakukan untuk kesembuhan suamiku. Malam-malamku kulalui dengan salat tahajud. Ku benamkan wajahku di atas sejadah. Lebih dalam lagi,
Tiba-tiba aku merasa tak memiliki kekuatan apapun. Aku berada dalam kepasrahan dan penghambaan yang lemah. Rob, Engkau maha mengetahui betapa segala ikhtiar telah kami lakukan, tiada menyerah kami melawan penyakit ini. Kini aku serahkan segalanya padamu. Tidak ada kekuatan yang sanggup mengalahkan kekuatanmu ya Rob. Tunjukkan pertolonganmu, beri kesembuhan pada suamiku ya Allah. Rangkaian kemoterapi sudah beres. Suamiku disarankan melakukan pengobatan lanjutan sinar radiasi di RS tersebut Bandung. Saat itu pun kehamilanku sudah masuk usia 9 bulan. Bi, maaf Umi gak bisa antar Abi ke Bandung. Abi sama mama aja ya, takut brojol di jalan, nanti malah repot lagi. Akhirnya suami pergi melakukan serangkaian pemeriksaan untuk radioterapi. 6 Juni 2017, hari ke-11 bulan Ramadan. Anak yang keduaku lahir tanpa kehadiran abinya. Proses melahirkan yang kedua sangatlah mudah dan cepat. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kemudahan dan kelancaran. Segera aku video call suamiku. Dia pun kaget karena tiba-tiba aku memperlihatkan bayi kecil padanya. Umi udah lahiran Bi, Abi pulang ke Tasik sekarang juga Mi. Pemeriksaan simulatornya udah beres. Abi dijadwal radiasinya nanti udah lebaran. Pulanglah ya ke Tasik. Datang dengan raut wajah ceria. Alhamdulillah perempuan. Mau Abi kasih nama Jahabia Sipa Parid, emas permata yang menyembuhkan. Insya Allah dengan lahirnya bayi, Abi diberi kesembuhan oleh Allah. 25 Juni 2017, saat itu hari raya Idul Fitri. Tiba-tiba suami mengeluh sakit kepala dan esoknya mengeluh sulit menelan dan sesak napas. Dilarikanlah suamiku ke RS dan bayiku yang baru 2 minggu aku bawa juga. Pihak RS sempat menolak karena aku membawa bayi, tapi karena aku tak bisa meninggalkan keduanya, akhirnya diizinkan, walaupun dengan membuat surat pernyataan bahwa pihak RS tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada bayiku. Saat itu suamiku masih bisa bicara meski dengan suara kurang jelas, karena tenggorokannya pun sudah menyempit, tersumbit penyakit tersebut. Ia sangat kesulitan dalam bernapas, masuk minuman pun kesulitan untuk memasukkan nutrisi ke tubuhnya. Aku pun menyetujuinya meskipun aku tak tega, tapi hanya ini cara yang bisa ku ambil. Suamiku pasrah, dia minta aku menemaninya terus-menerus dan aku mengerti. Aku selalu mendampinginya, tak pernah jauh darinya. Sebenarnya aku tak tega melihatmu seperti ini, Bi. Selesai operasi bicaranya sudah tak bersuara lagi. Sejak saat itu praktis komunikasi kami hanya dengan isyarat atau terkadang suamiku menulisnya di HP, mengirimkan lewat WA. Tentu saja hal ini terasa capek baginya, namun sekali lagi ia terlihat tegar. Tak pernah aku mendengar ia mengeluh. Sepanjang proses pengobatan tak hentinya kupanjatkan doa dan zikir dibantu dengan beberapa anggota keluarga. Saat itu kondisinya sudah sangat menurun. Sakit kepala hebat makin sering terjadi. Hasil pemeriksaan scan didapatkan. Ya Allah, beri kekuatan pada suamiku. Beri kesembuhan melalui ikhtiar selama ini ya Allah.
Dokter yang menanganinya sudah angkat tangan, yang menyarankan suamiku untuk secepatnya pergi ke Bandung untuk melakukan tindakan radiasi. Tapi karena kondisinya yang semakin menurun, rencana itu kami undur karena menunggu kondisinya membaik dulu. Namun ternyata seminggu kenapa lagi ini? Mi, Abi mau minta dirujuk aja ke di sini. Abi nggak sembuh-sembuh, kata suamiku. Saat itu pun aku minta dokter untuk membuat surat rujukan ke RS Jakarta. Dokter mengizinkan. Jam 1 tengah malam mobil ambulan mengantarkan kami berdua menuju Jakarta. Ya, hanya aku sendiri yang mengantar suamiku. Hari mulai terang saat kami tiba di sana. Serangkaian pemeriksaan dilakukan. Kondisinya semakin menurun, tapi masih bisa diajak komunikasi. Dia pun mengambil HP dan mengetik sesuatu. Mi, si Juper meninggal di RS tersebut kan? Iya. Terus si Yana Jain juga meninggal, Mi. Nanti giliran Abi ya, Mi. Abi pasti sembuh, sayang. Mi, kalau Abi meninggal, Abi pengen dikuburin dekat anak-anak. Apaan sih, Bi? Jangan ngomong yang enggak-enggak. Lama kondisinya semakin menurun. Memegang HP pun dia tak mampu. Ia hanya bisa menahan kesakitan yang dirasa sambil melirik sesekali ke arahku sambil berkata, "Sakit, Mi. Sabar, sayang." Coba Abi jikir dalam hati. La ilaha illallah. Kuhampiri suamiku yang tergolek lemah. Perawat memasang semua peralatan pada tubuh suamiku. Entah alat apa saja ini. Kuusap perlahan, keningnya dingin sekali. Tangan dan kakinya pun sangat dingin. Hingga menjelang asar, aku tak diperbolehkan beranjak dari sampingnya. Tanganku yang genggam erat. Tak hentinya mulut ini memanjatkan doa. Tekanan darahnya sangat tinggi, nadinya pun cepat, menunjukkan angka 200 di layar monitornya. Berkali-kali dokter menyuntikkan obat anti sakit, namun hasilnya tetap sama, tak berubah. Suamiku masih mengeluh kesakitan. Dokter memanggilku. Perasaanku gelisah tak menentu, campur aduk antara cemas, bimbang, dan ketakutan yang amat sangat. Dugaanku benar, dokter pun menyerah. Melihat kondisinya yang terus menurun, dokter memberitahu bahwa kondisi suamiku sudah sangat lemah. Secara medis kondisi suamiku sudah tidak dapat ditolong lagi. Lebih baik kita doakan saja. Aku benar-benar lemas mendengarnya. Seluruh badanku gemetar merinding. Benarkah tak ada lagi harapan? Tiba-tiba aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Aku tak mau menyerah. Aku tetap membisikkan ke telinga suamiku bahwa ya jangan menyerah, ya pasti sembuh. Aku tak mau kehilanganmu, Bi. Ku pegang kuat jemarinya. Buka matamu, Bi, ku bisikan lembut di telinganya. Ia hanya tersenyum lemah. Pukul 16.00. Aku disodori surat pernyataan. Kata dokter, ini adalah surat persetujuan untuk tidak dilakukan tindakan apapun jika terjadi apa-apa sama suamiku. Aku pun pasrah, tak sanggup rasanya hati ini kehilanganmu. Aku ingat tetap menatap wajahmu. Aku ingin tetap mendampingi meski dalam ketidakberdayaanmu. Aku ingin tetap mendampingimu meski dalam ketidakberdayaanmu. Abi, inilah yang terbaik yang diberikan Allah buat kita. Maafkan Umi tak bisa menjagamu selama ini. Umi ikhlas Abi pergi. Umi terima semua dengan ikhlas. Jangan khawatir, Bi. Umi akan menjaga dan merawat anak-anak kita. Kubisikkan lirih di telinga suamiku. Dalam setiap rangkaian doaku, tak pernah aku mengucapkan kata-kata menyerah,
Kalau memang hendak engkau ambil, maka mudahkanlah. Tak pernah aku menyebut kata-kata itu. Aku selalu meminta kesembuhan karena aku memang menginginkan suamiku benar-benar sembuh. Sepertinya kini aku harus menyerah dan pasrah. Ya Rob, jika memang engkau menentukan jalan lain, aku ikhlas ya Allah. Mudahkanlah jalan suamiku untuk menghadapmu dengan husnul khotimah. Ku bimbing suamiku menyebut kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ku ulang hingga berkali-kali. 2 bulir bening tersembul dari sudut matanya. Aku merasakan ia sanggup mengikuti kalimat ini. Pukul 16.40 ia menghembuskan napasnya yang terakhir. Bu, bapak sudah tidak ada, ujar dokternya. Aku tahu maksudnya, tapi aku masih tak percaya. Ku tengok layar monitor yang terhubung ke tubuh suamiku. Tak ada lagi yang bergerak di sana. Ku dekap tubuh lemas suamiku. Ku ketuk bibirnya dan ku usap matanya. Aku termenung di sampingnya, tapi tak ada lagi air mata yang keluar. Umi ikhlas melepasmu, Bi. Allah telah memilihkan jalan terbaik buat kita. Selamat jalan suamiku. Jemput aku dan anak-anak nanti di pintu surga.